Selamat hari Minggu bagi kita semua, saudara-saudara dan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur minggu ini kita dapat bertemu kembali untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam Yesus, kami puji dan muliakan nama Tuhan yang senantiasa boleh memberkati dan memelihara kehidupan kami. Napas kehidupan, kesehatan Tuhan percayakan atas kami. Dan kami mau gunakan kesempatan ini untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan roh-Mu ya Tuhan, agar firman Tuhan boleh kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada minggu ini dari Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-29. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini, mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, minggu lalu kita berbicara tentang perintah terakhir Yesus kepada murid-muridnya, yaitu untuk hidup saling mengasihi. Dan pada saat ini kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana Yesus mengingatkan kita, ketika kita mengasihi Dia, maka kita juga harus menuruti dan melakukan firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga tema kita pada minggu ini mengasihi Tuhan dengan melakukan firman-Nya. Banyak orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Dia yang menciptakan dan memelihara kehidupanku. Tetapi ketika kita diperhadapkan oleh situasi perasaan, oleh situasi emosional, oleh situasi keinginan daging, terkadang kasih yang kita ucapkan tadi, aku mengasihi Tuhan, itu pudar seketika juga Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tidak benar hidup mengasihi Tuhan. Ketika kita benar hidup mengasihi Tuhan Bapak Ibu, walaupun keinginan daging kita ini tidak terpuaskan, kita tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Sebaliknya Bapak Ibu, orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang tidak menaruh kasih kepada Tuhan, maka dia juga
tidak melakukan perintah Tuhan ataupun firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita dapat melihat praktek kehidupan kita dulu. Kita dapat mengaca diri sendiri. Apakah diri kita sudah mengasihi Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintahnya. Kita dapat menguji diri kita. Sudahkah aku hidup di dalam mengasihi Tuhan? Atau sebaliknya, tidak mengasihi Tuhan dengan tidak melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus katakan juga, ketika Yesus tidak ada lagi bersama kita di dunia ini, Roh Kudus yaitu Roh Penghibur akan diberikan, dikaruniakan Allah kepada kita. Diutus Allah untuk mengingatkan kita, untuk menghibur kita. Sehingga Bapak Ibu kita harus percaya ketika firman Tuhan yang pernah diucapkan Yesus ke tengah-tengah dunia ini, Roh Kuduslah yang akan mengingatkan kita kembali akan firman-firman Tuhan yang pernah didengarkan selama pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Kalau mengandalkan memori atau ingatan kita Bapak Ibu sendiri, ingatan kita semata, firman Tuhan yang setiap minggu kita dengarkan, itu kalau satu minggu satu kali Bapak Ibu, sebulan 4 kali. Bagaimana yang seminggu 2 kali, bagaimana seminggu yang 3 kali. Karena Roh Kuduslah yang mengingatkan kebenaran firman Tuhan itu kepada kita ketika kita melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita. Sehingga Roh itu yang mengingatkan kita apakah yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Tanpa pertolongan Roh Kudus Bapak Ibu, maka keinginan daging akan lebih besar menguasai hati dan pikiran kita. Tetapi Yesus katakan Bapak Ibu, Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Bagaimana kita sudah mengenal dan percaya kepada Kristus, dan ketika kepercayaan itu kita imani, Roh ada dalam diri kita untuk mengingatkan dan menghibur kita dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus juga katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu tidak perlu bersedih, karena aku pergi kepada Bapa. Aku pergi dan aku datang kembali. Bapak Ibu, ini iman kita. Kepergian Yesus bukan kepergian selamanya, tetapi Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan di situ kita semua orang yang percaya Bapak Ibu, orang yang menaruh harapannya kepada keselamatan, maka Tuhan akan menyelamatkan kehidupan kita ketika Yesus datang kedua kali. Jadi Yesus katakan, tidak usah gentar dan gelisah hatimu. Bapak Ibu saudara-saudara, karena apa Bapak Ibu? Kita punya Roh Kudus yang menemani diri kita, yang menolong kita dan menguatkan kita dan memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang penting kita tetap memelihara iman percaya sampai kedatangannya kedua kali. Kita tetap hidup di dalam Tuhan sampai di garis akhir. Sampai kita meninggalkan dunia ini, sampai kedatangannya kedua kali, kita hidup dalam perintah Tuhan dan hidup dalam mengasihi Tuhan dengan melakukan segala perintahnya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya hidup mengasihi Allah itu, mengasihi Tuhan itu bukanlah mudah. Tetapi bagaimana hidup kita harus hidup melakukan firman Tuhan. Ketika kita tidak mengasihi Tuhan, maka kita juga tidak akan melakukan perintah Tuhan. Ketika kita hidup percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, maka Roh Kudus juga ada dalam diri kita. Roh yang mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, ingatlah, percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, tidak ada firman Tuhan yang berlalu begitu sia-sia. Ketika kita berharap, Tuhan tolong kami untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Firman Tuhan bisa saja berhenti dan sudah kita dengarkan, tetapi Roh akan terus bekerja dan berkarya untuk mengingatkan kita kembali akan firman-firman Tuhan, akan kebenaran-kebenaran Tuhan yang telah kita dengarkan selama hidup kita Bapak Ibu. Semua itu oleh karena pekerjaan Roh. Ketika kita diperhadapkan dengan kebenaran atau tidak kebenaran, Roh Tuhan akan bekerja.
Ketika kita hidup dalam mengenal dan mengasihi Tuhan, maka kebenaranlah yang kita lakukan, dan ketidakbenaran ini akan kita tinggalkan karena itu merupakan keinginan daging. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita puji, kita sembah dan muliakan nama Tuhan. Kita harus yakin, aku hidup mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, aku harus hidup melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengenal, sudah mengetahui dari Alkitab apa yang menjadi firman dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, selamat melakukan perintah Tuhan, selamat mengasihi Tuhan, sehingga kita boleh hidup di dalam naungan kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami kembali. Ketika kami mengasihi Tuhan, maka perintah Tuhan harus kami lakukan dalam setiap aspek kehidupan kami. Roh-Mu yang menolong kami. Kami percaya Roh Kudus sudah diam dalam hidup kami, sehingga Roh Kudus yang akan mengingatkan kami kembali dan menghibur kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat hari Minggu bagi kita semua.